Yang ketiga, percaya sama pasangan. Kenapa? Kalau kita nggak percaya sama pasangan kita, mau kita keep dia segimanapun, namanya dia mau selingkuh aja. Mau kita jagain segimanapun, namanya dia mau bohong mah bohong aja. Betul. Nggak usah pop up gitu, pop mat. Balik lagi di ini POV kami. Karena biar hubungan LDR itu jadinya nggak toksik soalnya jauh. kalau menurut gue gimana caranya ya sebenarnya tergantung diri masing-masing sih. Melihat itu jadi toksik apa enggak juga sebenarnya dari diri masing-masing. Ya kalau gue jangan lebay. Kedua kalau mau percaya enggak. Jadi jangan mau percaya tapi nggak percaya. Pertanyaannya kan nih, lo mau percaya? Kalau nggak mau percaya udah. Kalau nggak percaya emang dari dasar curigaan, mau dibikin timetable semenit sekali pap juga kagak akan percaya. Kan bisa bohong. Bisa aja dia udah take dalam satu hari dia take untuk satu harian. Kalau dulu gimana? Kalau lu dulu ngabarin gue kan pas gue tanya nih, saya kayak lagi di mana? Lu kan paling males tuh ngabarin kan tuh. Lagi di mana? Terus dia kalau jawab misalnya, ntar kabarin ya. Iya. Kayak yang Terus dulu pap gak? nggak ada. belum ada pop. Jadi Ada kabarnya nggak ya? Kita gimana sih dulu? Emoticon. Hah? BBM. BBM. Ya udah. Soalnya waktu itu gue nggak ada kuota masalahnya. bohong apa benar? Bener Ya nggak ada pokoknya kuota. kan udah dibilang di sini, ya udah di sini. Jadi gue juga, udah gue nggak ribet. Tapi itu kan beda, itu kan bukan LDR. Ya kan bukan LDR kalau Kalau gue. LDR itu kan berarti kan di suatu kota, aku di Jakarta, kau di Papua. Tetap akan selalu Iya kan? Iya. Aku di Jakarta, kau di Brazil. Tapi pernah bohong nggak? Pernah bohong? Ya masa? Nggak pernah? Ya pasti pernah bohong dong. Ya Ki ya. Kalau LDR biar nggak toksik, satu tuh percaya. Catat nih. Kok gue ngomong harus catat. Kalau gue ngomong bisa keren kata-katanya. Satu tuh percaya kepada Tuhan. Yang maha kuasa. Soalnya siapa yang bisa ngontrol kalau bukan Tuhan? Tapi ini kok merah sih? Tep? Iya gatel nih. Sama ini kok di sini merahnya? Gitu. Kedua, percaya sama diri sendiri. Boleh. Ya, nyatet sama si Rizky lo ngomong-ngomong. Lu lihat tuh, Rizky nyatet. Sama Tuhan satu. Kedua, percaya sama diri sendiri. Lupa aja. Percaya sama diri sendiri. Kenapa? Kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, kita nggak pede nih. Betul. Bisa-bisa dia selingkuh. Karena kita nggak pede. Kita nggak bagus, kita punya perilaku, perbuatan, muka, jadinya bisa-bisa yang LDR jadi selingkuh. Karena pas lagi video call kaget, lah ini siapa nih? Yang ketiga, percaya sama pasangan. Kenapa? Kalau kita nggak percaya sama pasangan kita, mau kita keep dia segimanapun, namanya dia mau selingkuh aja. Mau kita jagain segimanapun, namanya dia mau bohong mah bohong aja. Betul. Nggak usah pop up gitu, pop mat. Pap itu nggak perlu, maksudnya namanya lu mau berbohong mah bohong aja. Betul. Keempat nih, percaya sama orang tua. Kenapa tuh orang tua? Karena kalau kita percaya sama orang tua dia, si pasangan kita titip. Tante, om, kita kan jaraknya jauh, boleh nggak titip? Maksudnya, misalkan nih, gue nih sama Ningrum nih. Ningrum yang gue pergi merantau misalkan kerja. Om, tante titip Ningrum ya. Dia aman-aman aja, jagain. Jadi kalau misalkan dia mau selingkuh nih, udah ada ramalan selingkuh, orang tua ingetin. Ningrum ingat, si Samuel nunggu tuh di Magelang. Kamu jangan aneh-aneh. Terus gue si Ningrum nitipin lu ke siapa ya di sono? Kebetulan ceritanya gue gak ada orang tua, jadi gak bisa dititipin. LDR kan. Faktor-faktornya tuh apa aja? Kalau faktornya apa ya tergantung yang ngejalanin. Ada yang merasa oh dilarang-larang tuh toksik, ada yang merasa dilarang oh enggak dia jagain dia perhatian, emang guenya dulu bandel jadi gue dijagain sekarang gitu kan, nggak tentu toksiknya di situ. Jadi kalau mau keluar dari hubungan yang toksik, pertama harus sadar dulu. Apa anak-anak yang pertama? Sadar. Iya, jadi harus sadar dulu. Kalau dia nggak sadar dia di dalam hubungan toksik, Kalau dia diguna-guna bu? nah, itu beda ya case-nya. Itu case-nya yang satu lagi tuh, yang kemarin. Iya. Ya, itu Kemarin beda. dia berarti ya? Iya, beda. Dia jangan suka sini, gue gak mau. Jadi dia harus sadar dulu gitu. Dia sadar bahwa emang oh iya ya gue emang di relationship ini tuh toxic nih. Emang nggak bener nih gitu loh. Ya kan?
Nah, kalau udah sadar, baru setelah itu dia take action. Apa actionnya? Ya dia harus keluar, Memilih. memilih untuk step out daripada si relationship itu. Ya Kenapa kan? ke gua? Kalau enggak, dia akan terus-terusan di situ kayak Berarti dia harus gini, pertama satu sadar, kedua bukan memilih, tapi melangkah. iya betul, melangkah. Jangan sampai dia melangkahnya kayak loop hamster, tau nggak sih? Loop hamster, situ-situ lagi kan? Ini nggak boleh. Loop Itu bukan hamsternya melangkah, harus namanya dibuka. itu berputar. Iya, itu aja. Udah itu aja. Setelah melangkah ya dia harus Gini move aja on. satu, ini maunya endingnya bagus apa endingnya buruk? Iya. Buruk, misalkan katanya mau buruk endingnya. Iya. Satu pertama apa tadi? Sadar. Kedua, Melangkah. ketiga melompat. Mati. Sih, Enggak. sekarang tuh banyaknya orang yang berada di hubungan. Nah, ini gue demen ini. Kalau justanya gue udah paling Iya, demen iya, nih. iya. Gue udah paling demen kalau Dia nggak justanya. sadar kalau dia tuh ditoksikin. Tapi gue yakin semua orang yang punya relationship yang toxic, dia tuh sebenarnya dikelilingi sama orang-orang yang udah terus-terusan warning dia. Tapi biasanya terkadang Dia denial. Enggak kok, dia nggak kayak gitu, dia baik kok. Dia tuh sebenarnya cuma butuh aku untuk Dia berusaha. harus ketemu temennya yang berpikirnya sebaliknya. Oke. Selalu netting aja, pikirnya selalu buruk aja. Itu harus ketemu. baru Harus- ya kan. Jadi tapi si toxic ini si orang yang dalam hubungan toxic ini dia tuh harus mau mendengarkan. Jadi jangan batu gitu loh. Kalau batu kan ya nggak bakal ya dia akan tetap looping Harus aja. Balik lagi ke sadar itu tadi. Iya, makanya harus Sadar sadar gue bilang. dan melangkah. Sadarnya itu di mana? Ya sadarnya karena ditegur orang tua, ditegur saudaranya, ditegur temennya. Tapi lo harus mau denger gitu loh. Jangan bodoh lah, jangan denial gitu. Karena lo mau menjadi orang yang lebih baik gitu. Kita Betul. nggak bisa merubah orang. Intinya pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa merubah orang. Ya kan? Jadi jangan sok-sokan jadi pahlawan untuk kita mau merubah orang. Nggak akan bisa menurut gue. Ya, itu dia. Gimana POV kalian?